teman-teman, perkenalkan nama saya Elrita Federica Kanamangi dengan NIM 22011140103. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum 2013 IPS SD di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi tentang esensi kurikulum 2013 ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai ke garis finish untuk memperoleh suatu penghargaan atau medali. Sedangkan kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam diskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Nah, bagaimana dengan pengertian IPS? IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang mengalami penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari pengorganisasian konsep dan keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Dari pengertian tersebut, IPS memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan sikap belajar yang baik, yang artinya dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan dalam menyelidiki, menemukan ide-ide, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Apabila kita perhatikan dengan teliti dan cermat bahwa inti pada proses pembelajaran kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6, merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan tentang konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya dapat dilaksanakan oleh siswa kelas tinggi di sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran di kelas tinggi sekolah dasar dapat digunakan dan dilakukan berbagai strategi dan metode mengajar. Metode mengajar yang dapat digunakan dan dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ceramah. Kedua, tanya jawab. Ketiga, diskusi. Keempat, simulasi dan bermain peran. Kelima, pemecahan masalah. Keenam, karya wisata. Yang ketujuh, penugasan. Yang kedelapan, proyek. Yang kesembilan, studi kasus. Dan yang kesepuluh yaitu observasi dan pengamatan. Nah, dalam pengorganisasian pembelajaran yang merupakan suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, sehingga organisasi tersebut memiliki kecekatan dalam berpikir dan bertindak, merespon beragam perubahan yang muncul. Nah, teman-teman, pengorganisasian pada pendidikan IPS ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara separate subject kurikulum. Berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, mata pelajaran disajikan secara sendiri-sendiri. Yang kedua, ada pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara correlate kurikulum, berarti sebuah pembahasan tentang suatu pokok bahasan yang dihubungkan dengan pokok bahasan lainnya. Yang ketiga, ada pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara broad fields kurikulum, berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara kombinasi dari berbagai disiplin ilmu tertentu yang biasanya disajikan secara mandiri pada kedua jenis pengorganisasian yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang keempat, ada pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara integrated kurikulum. Nah, di pengorganisasian ini
materi atau produk hasil integrasi atau gabungan berbagai bahan kajian dari mata pelajaran. Teman-teman, dalam kajian esensi pada kurikulum ini yaitu ada peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang dihubungkan sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan konsep-konsep. Nah, dari hubungan ini terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Hasil pemikiran tersebut bisa merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau merupakan kepastian. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait esensi kurikulum 2013 Pendidikan IPS SD kelas 4, 5, dan kelas 6. Semoga bermanfaat untuk itu. Terima kasih.